Materi yang pertama adalah apa itu pengertian teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah cara praktis untuk melaksanakan pembelajaran dengan media yang tepat sasaran. Dalam kepramukaan berarti ada kata teknik kepramukaan yang sepadan artinya dengan teknik kepramukaan atau pembelajaran. Adapun perkemahan, penjelajahan, orientasi medan, mendaki gunung dan seterusnya adalah teknik kepramukaan. Teknik tersebut terkadang dibungkus dengan nama kegiatan yang bervariasi. Adapun poin-poin penting dalam teknik kepramukaan yaitu 1. Teknik kepramukaan berupa perkemahan terkadang disebut dengan nama persami, kemah pelantikan, kemah bakti dan seterusnya. Begitu pula teknik kepramukaan mendaki gunung sering dibungkus dengan kegiatan kabut gunung, jelajah Semeru, Puncak Akbar dan seterusnya. Yang kedua, dalam teknik kepramukaan ada unsur keterampilan kepramukaan dan teknologi kepramukaan. Dalam perkemahan terdapat keterampilan mendirikan tenda, memasak, olahraga, memasang tiang bendera, menentukan arah angin dan seterusnya. Adapun materi teknik kepramukaan yaitu materi teknik kepramukaan adalah materi-materi yang berupa keterampilan dasar yang menjadi bagian dari sistem pendidikan kepramukaan yang meliputi 5 bagian. Yang pertama, simpul-simpul hidup. Simpul-simpul hidup itu terbagi menjadi 8 simpul. Yang pertama, simpul mati, simpul anyam, simpul anyam berganda, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul tambak, simpul tiang, dan simpul nelayan kembar. Yang kedua, ikatan dalam tali menali. Yang pertama itu ada model pioneering menara pandang. Yang kedua, model pioneering jembatan. Yang ketiga, cara membuat dragbar usungan atau tandu darurat pramuka. Yang keempat, ada sandi-sandi. Yang pertama, sandi AND. Yang kedua, sandi rumput. Yang ketiga, sandi kotak, sandi angka, sandi turba atau turun, sandi kimia, sandi AN, sandi gata, sandi Arab, sandi koordinat, sandi jam. Yang kelima, jenis pasak tenda dan jenis memasangnya. Materi yang kedua adalah apa itu pengertian keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan mempunyai arti kompetisi fisik dan tindakan yang dimiliki seseorang. Kompetensi tersebut memenuhi area 6 kecerdasan kepramukaan, yakni spiritual, karakter, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Adapun contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, keterampilan upacara, membaca alam, dan seterusnya. Keterampilan tersebut juga biasanya diukur melalui SKU dan SKK. Bahkan ada juga teknik kepramukaan yang meminta syarat keterampilan kepramukaan tertentu. Adapun keterampilan kepramukaan berdasarkan ranah pengembangannya yaitu 1. Keterampilan spiritual, 2. Keterampilan emosional, 3. Keterampilan sosial, 4. Keterampilan intelektual, dan 5. Keterampilan fisik. Adapun bentuk keterampilan kepramukaan siaga yaitu 1. Pembina siaga adalah panutan utama dari mana seorang siaga melihat, meniru, mengadopsi nilai-nilai dan keterampilan kepramukaan. Yang kedua, keterampilan siaga perlu dengan dikemas secara menarik dan menggembirakan sebagai bagian penting dari keterampilan kepramukaan atau siaga. Yang ketiga, materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu upacara siaga meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan siaga, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru. Yang kedua, berbagai sandi meliputi Morse fluid, semapor, sandi angka, sandi Arab, dan sandi Jepang. Yang ketiga,
kompas dan peta, meliputi menentukan 8 penjuru mata angin, membuat peta topografi desa atau kampung, peta sekolah dan pangkalan gudegnya. Yang keempat, pioneering meliputi aplikasi simpul mati, simpul hidup, simpul tangkal, simpul jangkar, dan simpul tusuk, dan membuat jemuran, tiang bambu, tiang bendera, dan pandu. Yang kelima, menaksir tahap pengenalan. Yang keenam, berbagai permainan siaga meliputi permainan untuk barung, permainan untuk perindukan, dan permainan besar. Yang ketujuh, mendirikan tenda masih dengan bantuan berbenah. Yang kedelapan, senam dan olahraga untuk siaga. Yang kesembilan, lagu-lagu untuk siaga. Yang kesepuluh, perjalanan mengenal lingkungan siaga atau wisata alam. Yang kesebelas, kepemimpinan siaga meliputi pembentukan pramuka baru, menentukan sulung, dan pembentukan rapat-rapat dewan siaga. Yang ke-12, jenis-jenis pertemuan siaga meliputi pesta siaga dan bazar siaga. Yang ke-13, bakti siaga. Yang terakhir, pengisian SKU, SKK, dan SPG siaga. Adapun jenis-jenis keterampilan siaga masih dapat dilengkapi dengan diperkaya dengan tetap disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani. Yang terakhir itu ada juga praktik keterampilan kepramukaan siaga, merupakan keterampilan dasar dengan tingkat kerumitan yang rendah. Adapun bentuk keterampilan kepramukaan penggalang yaitu 1. Pembina penggalang adalah motivator dan penggerak kegiatan kepramukaan yang harus bersemangat dalam mendirikan nilai-nilai dan keterampilan kepramukaan. Yang kedua, materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada penggalang adalah sebagai berikut. 1. Upacara penggalang. Yang kedua, berbagai sandi lanjutan. Yang ketiga, kompas dan peta. Yang keempat adalah pioneering, dapat kita lihat di slide ini. Yang kelima, baris berbaris. Yang keenam, menaksirkan tinggi, menaksirkan kecepatan arus sungai, dan menaksirkan berat. Yang ketujuh, mempelajari cuaca. Yang kedelapan, berbagai permainan penggalang. Yang kesembilan, mendirikan berbagai jenis tenda. Yang ke-10, senam dan olahraga untuk penggalang. Yang ke-11, lagu-lagu dan tarian untuk penggalang. Yang ke-12, hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, exploring atau wisata mengenal alam bagi penggalang. Yang ke-13, kepemimpinan penggalang. Yang ke-14, jenis-jenis pertemuan penggalang. Yang ke-15, skema bakti penggalang. Yang ke-16, dan yang terakhir, pengisian SKU, SKK, dan SPG penggalang. Adapun praktek kepramukaan penggalang adalah keterampilan yang paling kaya dan bervariasi di antara keterampilan kepramukaan golongan lainnya. Pun bentuk keterampilan kepramukaan penegak itu 1. Keterampilan kepramukaan penegak harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, karena banyak hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya apabila tidak cermat memperhitungkan berbagai kegiatan tersebut. Yang kedua, materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada penegak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah upacara penegak. Yang kedua, berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik bila diinformasikan menjadi senam, bela diri, atau games. Yang ketiga, kompas dan peta. Yang keempat, pioneering. Kelima, mempraktekkan berbagai kegiatan high element atau low element. Yang keenam, baris berbaris atau kolonel. Yang ketujuh, menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat. Yang kedelapan, mempelajari cuaca. Yang
ke-9 berbagai permainan Pandega. Yang ke-10 mendirikan berbagai jenis tenda dan pipa. Yang ke-11 senam, olahraga dan bela diri untuk penegak. Yang ke-12 lagu-lagu dan tarian untuk penegak. Yang ke-13 hiking, climbing, rowing, running, rafting, exploring atau wisata mengenal alam, jungle, survival bagi penegak. Yang ke-14 teknik diskusi, seminar, lokal karya dan teknik berdebat. Yang ke-15 kepemimpinan penegak. Yang ke-16 jenis-jenis pertemuan dan pengabdian penegak. Yang ke-17 kemah bakti penegak. Yang ke-18 pengisian SKU, SKK dan SPG penegak. Adapun yang terakhir bentuk keterampilan kepramukaan Pandega, yaitu 1. Keterampilan kepramukaan Pandega harus direncanakan dengan baik, cermat dan terukur dan dilakukan oleh para pandega itu sendiri, tetapi tetap harus diketahui atau mendapat persetujuan pembina. Yang kedua, materi pokok keterampilan pandega meliputi sebagai berikut. Dapat kita lihat di slide. 1. Upacara pandega. Yang kedua, berbagai sandi dipelajari oleh pandega sendiri. Yang ketiga, kompas dan peta. Yang keempat, pioneering. Yang kelima, mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element. Yang keenam, baris berbaris dan kolonel. Yang ketujuh, menasir tinggi, menasir kecepatan arus sungai dan menasir berat. Yang kedelapan, mempelajari cuaca. Yang kesembilan, berbagai permainan pandega. Yang ke-10, mendirikan berbagai jenis tenda dan niva atau tenda alam. Yang ke-11, senam, olahraga dan bela diri untuk pandega. Yang ke-12, lagu-lagu dan tarian untuk pandega. Yang ke-13, hiking, climbing, running, rowing, exploring atau wisata mengenal alam, camping, mountaineering, jungle, survival bagi pandega. Yang ke-14, teknik diskusi, seminar, lokal karya, berdebat dan membuat proposal kegiatan. Yang ke-15, kepemimpinan pandega. Ke-16, latihan kewirausahaan dan berbagai jenis keterampilan yang diinginkan. Yang ke-17, jenis-jenis pertemuan dan pengabdian pandega. Yang ke-18, kemah bakti pandega. Yang terakhir adalah pengisian SKU, SKK dan SPG